Ayat berikutnya ayat yang ke-6. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Diperhatikan hukum bacaan tajwidnya. Pertama di sana ada nun disukun bertemu dengan zal, dibaca ikhfa hakiki, disamarkan bunyi nunnya. Litu samar antara nun sama zal. Litu ziro, ro-nya dibaca tafkhim tebal, ro. Litu ziro nya itu bacaan lain lunak, waw sukunnya qauman dibaca qaumam. Di sana ada fathatain bertemu dengan mim. Itu pasti kalau dalam Al-Quran pasti ada tanda tasdid di atas mim. Itu menunjukkan bahwa bunyi tanwinnya nggak boleh dibaca qauman ma, tapi langsung masuk qaumam. Nah, di sana dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan disertai dengan mendengung. Qaumam ma. Ada mat tobi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Di atas ma ada celeret tipis. Itu namanya bacaan mad jaiz munfasil. Mat tobi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain, itu namanya mad jaiz munfasil. Baca boleh satu alif atau 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat sampai 5 harokat. Cuma kita sepakati sejak awal mad jaiz tetap kita baca 5 harokat. Qaumam ma unzira, zalnya nun bertemu zal dibaca ikhfa hakiki, unzira, ro-nya dibaca tafkhim. Terus aba, di sana ada fathah tegak. Aba, di sana ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Tanda celeretnya di atas ba itu lebih tebal, namanya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil yaitu apabila ada mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Aba'uhum, ada mim sukun bertemu dengan fa, namanya bacaan idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi di bibir. Aba'uhum itu mimnya sempurna sampai ya. Aba'uhum itu sempurna bunyi baru masuk fahum. Sama fahum, mim sukun bertemu dengan ghain, sama bacaan idhar syafawi. Sekali lagi tentang bahasan mim sukun itu ada 3 bacaan ya. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi atau idgham mislen. Yang perlu diingat sekali lagi untuk bahasan tentang mim sukun cukup 2 huruf saja, yaitu mim sama ba. Kalau mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Kalau mim bertemu dengan mim namanya idgham mimi atau idgham mislen. Selebihnya kalau tidak ketemu atau mim sukun tidak ketemu dengan 2 huruf tersebut, maka dipastikan namanya bacaan idhar syafawi. Mimnya wajib dibaca jelas di bibir seperti ini. Aba'uhum fahum gha, itu mat tobi'i filun.
bacaan mad aridi lisukun. Filun. Jangan lupa nun sukun itu disempurnakan matinya sampai bunyi n. Ghafilun sampai diakhiri dengan Kita baca 6 dari surat Yasin ini. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nada naiknya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nada datarnya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kita lihat hukum bacaan di dalam bacaan ini. Yang pertama di laqad. Laqad itu dalnya dibaca qalqalah kubra, laqad. Kemudian haqqal ada al berharokat sukun atau alnya ada al ta'rif yang bertemu dengan qaf, maka alnya dibaca idhar koma riyah. Jadi jelas haq. Laqad haqqal qawnya itu lin matlin, qawlu alanya itu ada mat tabi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Di atasnya ada seret tipis namanya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil dibaca 5 harokat. Ala ak kaki kubak, diperhatikan matinya kaf. Ditahan di k, tepatnya k, kemudian dilepas ada suara angin di ak sari rinya ro di kasro dibaca tarkik, dibaca tiris sarihim sari rinya sambil drenges ya, ro di kasro itu sambil drenges biar kelihatan tipisnya. Sarihim, mim sukun bertemu dengan fa dibaca idhar syafawi, jelas di bibir. Sarihim fahum, sama fahum, mim sukun bertemu dengan lam alif, mimnya dibaca idhar syafawi, jelas di bibir. Layu, lanya mat tabi'i, layu minun, mat aridi lisukun. Diperhatikan saya baca dengan nada datar, naik dan datar. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian nada naiknya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
nada datarnya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini di ayat yang ke-7. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Kita lihat hukum bacaan dalam ilmu tajwidnya. Yang pertama di inna, nun tajwid baca gunna, mendengung. Inna, kemudian nun fathah ada alif, bacaan matobi, in matobi'ah. Inna ja'al. Ini tolong sering kesalahan yang nggak fatal ya, istilahnya kesalahan dalam tajwid, lamnya dilepas sehingga ada tawalud di sana. Inna ja'alna. Nah itu yang seolah-olah ada kol-kola di huruf lam, itu jangan sampai dilepas. Kalau dilepas berarti ada, kalau dalam bahasan ilmu tajwidnya itu adalah bacaan tawalud ya. Tawalud, seolah-olah lam itu bacaan kol-kola. Ja'alna, ditahan. Ja'alna, inna ja'al. Terus jim juga sama. Jim tempatnya tidak di depan tapi di tengah. Pangkal lidah dekan ke langit-langit. Ya, jaji jubaj, bukan jaji jubaj, bukan seperti tadi jaji jubaj. Seperti dalam tawud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim ya, nirrajim, tanpa ada desisan angin. Sama seperti ini. Inna ja'alna, ja'al, jangan dilepas. Ja'alna, sama mat tobi'i di ja'alna, ada nun fathah bertemu dengan alif. Kemudian fi, di fa, di kasrah bertemu dengan ya, itu mat tobi'i. Kemudian bertemu dengan alif di kalimat yang lain di a'na. Nah itu dibaca majaiz munfasil. Di atas fi ada tanda ceret tipis. Fi a'na, a'na itu ada mat tobi'i. A'na qihim, qihim. Di sana ada mim sukun bertemu dengan alif. Mimnya dibaca jelas, namanya idhar syafawi, jelas di bibir. A'naqihim. Terus ghain matinya la, matobi ada di atas lam ada fathah berdiri. Matobi la, lam ada fathatain bertemu dengan fa, namanya bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa itu samar-samar, jadi bunyi n-nya disamarkan dengan fa. Bukan langsung berbunyi mim ya, tapi seolah-olah berbunyi mim. Bukan aghlalam. Nah itu berarti nanti menjadi bacaan iklab, dirubah menjadi mim, tapi ini seolah-olah bunyi mim, tapi antara nun sama fa. Aghlalam fahiya ilal, di fahiya. Jangan sampai ada yang dipanjangkan ya, jadi semuanya pendek. Fahiya ilal. Sebetulnya di ila itu kalau
berdirikan sendiri itu ada alif lain ya, karena ada bacaan idhar qamariyah, maka lanya dibaca pendek. Sebenarnya kalau dibaca panjang ya boleh aja. Seperti ini ya, jadi mat jaiz munfasil boleh. Seperti contohnya aghlalan fahiya ila al, jadi al azqani, tapi kurang nyaman sehingga dipermudah dengan menggunakan hukum bacaan izhar qamariyah. Ilahnya dibaca pendek langsung masuk ke sukunya di al. Fahiya ilal. Sekali lagi lamnya jangan dilepas. Kalau dilepas jadi ilal al ko al, zalnya tetap mengalir al ko konya itu matobi al konifahum. Nah ini yang mim sukun bertemu dengan mim, namanya bacaan idgham mimi. Idgham dimasukkan di bibir, idgham mimi atau idgham mislain boleh. Idgham mislain ini idgham yang huruf yang sama, yang semisal. Fahum muqmahun, muqmahun, qafnya terletak di tengah-tengah kalimat. Qaf mati terletak di tengah-tengah kalimat, namanya bacaan qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu qalqalah yang memantulnya tidak tebal, tidak besar, kecil ya. Seperti fahum muqmahun, bukan muqmahun, bukan dari muqmahun. Tetap tepatnya qaf dilepas ada pantulan, itu namanya qalqalah sughra. Muqmahun, mahun mat aridi lisukun. Kita latih, kita baca bersama-sama karena ini ayat yang sudah banyak yang dihafal, yang sudah familiar dengan kita, maka kita langsung kita latih aja nada datar, naik dan datar. Kita mulai dengan nada datar terlebih dahulu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nada naiknya ambil nafas terlebih dahulu, karena kalau kita baca geratakan mungkin ya nggak terlalu kos-kosan, tapi kalau kita baca kita nikmati lumayan agak panjang sedikit. Nada naik 1, 2, 3. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nada datarnya inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ini ayat yang ke-8. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Kita hentikan sampai sana karena ayatnya panjang.
lumayan kalau kita baca sekali baca ya rotok ngos-ngosan ya. Kita putuskan di tengah-tengah di khalfihim sadda. Kita bahas tajwidnya. Yang pertama di waja'al, lamnya sekali lagi jangan dilepas. Waja'alna itu ada mat tobi'i, kemudian mim bai, lah itu mim, di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka di atas di tengah-tengah antara nun sama ba itu ada mim kecil, itu isyarat ya, isyarat nunnya dirubah berubah menjadi mim, namanya bacaan iqlab. Min jadi bukan min bai ini tapi mim bai. Di sana ada matlin, ya-nya dilunakkan, mim baini ai-nya juga sama lin aidi, di-nya itu matobi aidihim. Ada bacaan mim sukun bertemu dengan sin, bacaan idhar syafawi, jelas di bibir, aidihim, sempurnakan sampai bunyi aidihim. Nah itu bacaan idhar syafawi. Kemudian saddau, ada fathatain bertemu dengan waw, maka bunyi fathatainnya dimasukkan ke dalam waw disertai dengan mendengung. Saddau wamin, di waminnya itu ada nun sukun bertemu dengan kho, maka nunnya wajib dibaca jelas, namanya idhar halqi. Nunnya jelas karena bertemu dengan huruf kerongkongan. Min sampai bunyi sempurna en. Min khol, kho-nya diperhatikan, kho bergetar. Min khalfihim, min sukun bertemu dengan sin lagi, bacaan idhar safawi. Khalfihim sadda. Lah kalau dihentikan saddan jadi sadda panjang menjadi bacaan mat aiwat. Jadi dibaca panjangnya satu alif atau dua harokat saja. Sadda ya. Kita latih nada datar naik dan datar. Waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim sadda. Nada naiknya waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim sadda. Nada datarnya waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim sadda. Itu di bahasan ayat yang 9 di pertengahan ayat ke-9. Terus kita lanjutkan yang setengah yang terakhir. Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kita lihat langsung, kita masukkan di yang saddan ya, karena sebelumnya sudah kita bahas di wa min khalfihimnya. Saddan pada saat kita baca wasol enggak kita wakofkan, maka fathatain bertemu dengan fa dibaca ikhfa hakiki, samar antara
nun sama fa, seolah-olah berbunyi mim. Saddan fa'al, fa'al. Goinnya diperhatikan, fa'al syainahum. Nunnya diberdirikan, kemudian bacaan mat tabi'i. Sainahum fahum, fahum mim sukun bertemu dengan lam, maka mimnya dibaca idhar syafawi. La yub, la matabi yubsirun, yubsirun. Di sana ada ba mati terletak di tengah-tengah kalimat, namanya bacaan qalqalah sughra. Yubsirun, yubsirunnya bacaan mat aridi lisukun, mat aridi lisukun. Kita baca sekali lagi di ayat yang ke-9 di pertengahan terakhir. Wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Nada naiknya wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Nada datarnya wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Yang terakhir ayat yang 10 bahasan kita pada malam hari ini. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita bahas di ayat yang ke-10 ini. Yang pertama di wasawa'un. Di sana di wasawa, wanya ada matobi'i, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat di wasawa'un. Di atas wa itu ada bacaan, ada tanda celeret panjang, namanya bacaan mat wajib muttasil. Wajib dibaca 5 harokat. Wasawa'un ada domatin bertemu dengan ain, bacaan idhar halki, jelas, nggak boleh didengungkan. Wasawa'un disempurnakan, saya bunyi an ya. Wasawa'un alaihim, alainya itu matlim lunak, bunyi ya matinya alaihim, mim sukun bertemu dengan hamzah, bacaan idhar syafawi alaihim Nah di sana nun sukun bertemu dengan zal, nunnya dibaca samar, tengah-tengah antara nun sama zal. Zau, roknya mati, rok di sukun bertemu dengan rok sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka roknya dibaca tebal, tafkhim. A'anzau. Kemudian a'anzau tahum, mim bertemu dengan alif, bacaan idhar safawi. Am lam sama idhar safawi. Am lam, mimnya bertemu dengan zal juga sama, bacaan
idhar safawi. Jadi mulai dari a'anzartahum idhar safawi, idhar safawi, lam juga idhar safawi. Kemudian yang tung itu ada nun sukun bertemu dengan zal, diikhfakan, disamarkan bunyi nunnya di tengah-tengah antara nun sama zal. Tunzir, zirnya ro sukun, sebelumnya ada zal di kasroh, itu roknya dibaca tipis sambil drenges ya. Tunzir, zir. Nanti kalau nggak drenges nggak ketemu tarkiknya. Kalau dibaca biasa mencoco ya jadi ro tafkhim tunzir. Jadi tunzir itu nanti nggak ada bedanya antara ro tarkik sama tafkhim. Makanya didrengeskan am lam tunzir, zirnya roknya dibaca tarkik tunzir hum, memnya bertemu dengan lam itu idhar syafawi, jelas di bibir, memnya dibaca jelas tunzir hum, cukup bunyi sempurna langsung ke la matobi yu'minun itu diakhiri dengan mat aridi lisukun. Kita latih bersama-sama tetap dengan nada datar naik dan datar. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nada naiknya wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terakhir nada datarnya wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini bacaan beserta tajwidnya di surat Yasin dari ayat pertama sampai 10. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saudara